Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zulfikri, Rifki Pratama, Octavianus Kampi, dan Afifah Dinda Tristari ingin mempresentasikan tugas metode penelitian kita yang bertemakan tentang perpustakaan di Sekolah SMA Nusantara. Analisis sistem informasi, peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan pada SMA Nusantara Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk membantu program pemerintah dalam bidang pendidikan dan menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Menggunakan komputer sangat penting dalam memperlancar dan mempermudah proses perpustakaan, seperti peminjaman buku, pengembalian buku, dan penyimpanan data-data yang penting, bahkan sebagai bahan pendidikan itu sendiri. Dengan banyaknya program pendidikan yang berbasis komputer, akan mempersiapkan generasi penerus yang berpengalaman dan dapat menguasai teknologi yang berkembang. Dalam hal ini, karena pada perpustakaan SMA Nusantara Bekasi masih menggunakan sistem manual, sehingga mempengaruhi terlambatnya proses pencarian buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan laporan. Pada penelitian ini juga diterangkan tahapan pengerjaan dengan metode analisa SWOT atau disebut SWOT, metode perancangan menggunakan UML, Unified Modeling Language. Hal yang diharapkan dapat memberikan solusi sebagai sistem yang berjalan saat ini, terutama dalam proses sistem input data, peminjaman dan pengembalian buku yang efektif dan efisien. Perpustakaan merupakan sarana yang paling penting di setiap sekolah, karena di sini kita dapat mengetahui apa yang kita butuhkan di sekolah. Namun, tidak semua sekolah yang mempunyai fasilitas yang memadai. Penelitian ini dilakukan pada SMA Nusantara Bekasi. Sistem informasi yang berjalan pada SMA Nusantara Bekasi masih manual, di mana cara pencarian, peminjaman, dan pengembalian masih menggunakan sistem pencarian secara manual seperti sistem tulis tangan. Seringkali buku yang dipinjam oleh siswa tidak dapat diperoleh walaupun buku tersebut itu ada di perpustakaan. Hal ini terjadi karena sistem pencarian buku masih manual. Dengan dibuatnya sistem yang akan dibangun, maka saya berharap hal tersebut tidak akan terjadi lagi, karena sistem komputerisasi akan lebih sangat menunjang siswa-siswi dalam mencari buku yang mereka inginkan. Manfaat penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan sistem perpustakaan pada SMA Nusantara Bekasi. 2. Dengan proses komputerisasi ini, maka mutu pembelajaran dan pendidikan meningkat. Terakhir, untuk mempermudah guru dan siswa dalam proses peminjaman dan pengembalian buku agar menjadi lebih efisien dan interaktif. Dalam penelitian ini kita menggunakan metode observasi. Dalam metode ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan mengenai kegiatan perpustakaan yang berlangsung di SMA Nusantara Bekasi di dalam bidang pendidikan. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dan meminta data yang diperlukan sebagai bahan untuk menulis laporan penelitian. Kedua, metode wawancara, yaitu memperoleh keterangan dengan cara memberikan pertanyaan dengan seseorang atau beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian pada SMA Nusantara Bekasi. Mencari kelengkapan dan kebenaran data yang akan dibuat menjadi suatu data agar menjadi informasi yang benar dan akurat. Terakhir, metode studi pustaka, mendapatkan informasi dari beberapa sumber-sumber literatur seperti buku, internet, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Metode analisis sistem, yaitu setelah proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, maka data yang ada akan diolah dan dianalisa agar hasil-hasil yang bermanfaat bagi penelitian ini. Selanjutnya, peneliti melakukan analisa terhadap kenyataan di lapangan dan dibandingkan dengan teori. Dalam metode analisa, sistem dilakukan 4 tahapan, yaitu melakukan penelitian atas sistem yang sedang berjalan, menganalisa terhadap kebutuhan informasi, mengidentifikasi terhadap kebutuhan informasi, mengidentifikasi terhadap kebutuhan sistem. Dalam metode analisa sistem yang diusahakan ini, peneliti menggunakan metode analisa Unified Modeling Language atau UML dengan menggunakan alat bantu tools berupa Visual Paradigm. Konsep dasar sistem. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem-sistem bagian, komponen atau subsistem. Sistem dalam suatu sistem tidak dapat berdiri lepas sendiri, melainkan saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Berikut menurut Agus Ramdhani Nugraha dan Haji Ahmad Sofyan Arif dalam Jurnal Teknik Informatika, yaitu sistem dapat didefinisikan sebagai kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Menurut Budi Sutejo dan dalam buku H.A. Rusdiana dan Muk Irfan juga, sistem kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep dasar data menurut Mia Andini dan Khairul Anwar Hafiz dalam Jurnal Sains dan Informatika mendefinisikan bahwa data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Kemudian konsep dasar informasi. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa pengertian dari berbagai sumber ahli diantaranya yaitu menurut Antoha dan Yanto dalam jurnal Kosciuszko-nya, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimaan dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini akan mendatang. Menurut Agustinus Haryanto, informasi adalah yang telah diklasifikasikan atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Konsep dasar Unified Modeling Language atau UML menurut Salahuddin yang dikutip oleh Agustinus Haryanto dalam jurnal Sistofek Global, UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Kelas diagram yaitu inti forward engineering maupun reverse engineering memanfaatkan diagram ini. Forward engineering adalah proses perubahan model menjadi kode program, sedangkan reverse engineering sebaliknya merubah kode program menjadi model. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem, proses bisnis, atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi, aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Sequence diagram menggambarkan kelakuan
Pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case, beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Konsep dasar perpustakaan. Definisi perpustakaan secara sederhana adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan yang disusun menurut sistem tertentu untuk masyarakat membacanya guna meningkatkan mutu kehidupan dan merupakan penunjang bagi kelangsungan pendidikan yang memadai yang sangat penting. Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai perpustakaan. Menurut Supriyanto yang dikutip oleh Andi Setiawardana dalam jurnal Administrasi Bisnis, perpustakaan adalah institusi yang menyediakan koleksi bahan pustaka tertulis, cetak dan terekam sebagai pusat sumber informasi yang diatur menurut sistem aturan dan digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, serta rekreasi intelektual bagi masyarakat. Menurut Filosofiah dalam jurnal Manajemen Pendidikan Islam, perpustakaan merupakan barometer kemajuan suatu bangsa. Artinya, maju atau mundurnya suatu bangsa dapat dilihat dari perpustakaannya, karena perpustakaan merupakan salah satu peranata sosial yang diciptakan oleh masyarakat. Pembahasan prosedur sistem yang berjalan pada penelitian ini yaitu prosedur peminjaman buku. Dalam proses ini, anggota perpustakaan diwajibkan membawa kartu anggota. Anggota mencari sendiri buku yang dipinjam, kemudian menyerahkan kartu anggota kepada petugas perpustakaan untuk dicatat tanggal peminjaman dan pengembalian buku. Prosedur pengembalian buku, maka anggota yang meminjam buku wajib mengembalikan buku yang dipinjam sesuai dengan tanggal pengembalian yang telah ditentukan kepada petugas perpustakaan, dan petugas akan mencatat data pengembalian buku anggota. Prosedur pengelolaan data laporan. Dalam proses pengelolaan buku, maka petugas perpustakaan selalu memeriksa data buku yang ada tak rapi atau buku yang sudah rusak tidak layak untuk dibaca, dan data buku-buku baru yang diberikan oleh kalau untuk disumbangkan ke perpustakaan. Yang terakhir, prosedur pembuatan laporan. Semua kegiatan yang terjadi di perpustakaan SMA Nusantara Bekasi meliputi peminjaman dan pengembalian buku dicatat oleh petugas perpustakaan, mulai dari data peminjaman, data pengembalian buku setiap harinya untuk dibuat laporan. Kemudian laporan tersebut diserahkan kepada kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama dari kelas 12/4B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Langsung saja, use case diagram. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Analisa sistem yang berjalan pada use case diagram peminjaman buku. Berikut gambarnya. Berdasarkan gambar 1 use case diagram peminjaman buku perpustakaan yang sedang berjalan saat ini terdiri atas satu sistem yang mencakup seluruh kegiatan sistem peminjaman buku pada perpustakaan, 2 aktor yang melakukan kegiatan, diantaranya pustakawan dan siswa. 7 use case yang bisa dilakukan aktor tersebut, diantaranya datang langsung, mencari buku, meminjam buku, memberikan kartu anggota, mencatat data buku dan nama peminjam, menyerahkan buku dan kartu anggota, menerima kartu anggota. Selanjutnya kita ke gambar sistem pengembalian buku. Berdasarkan gambar 2, use case diagram pengembalian buku perpustakaan yang sedang berjalan saat ini terdiri atas satu sistem yang mencakup seluruh kegiatan sistem pengembalian buku pada perpustakaan, 2 aktor yang melakukan kegiatan, diantaranya pustakawan dan siswa. 7 use case yang bisa dilakukan aktor tersebut, diantaranya datang langsung, memberikan kartu anggota, mengembalikan buku, menerima buku, mendata buku yang dikembalikan,
menyerahkan kartu anggota, menerima kartu anggota. Analisa sistem yang berjalan pada use case diagram pembuatan laporan. Berikut gambarnya. Berdasarkan gambar 3 use case diagram pembuatan laporan perpustakaan yang sedang berjalan saat ini terdiri atas satu sistem yang mencakup seluruh kegiatan sistem pembuatan laporan pada perpustakaan, 2 aktor yang melakukan kegiatan, diantaranya pustakawan dan kepala sekolah, 8 use case yang bisa dilakukan aktor tersebut, diantaranya mereka merekap data peminjam, merekap data pengembalian, merekap data buku, membuat laporan, menyerahkan laporan, menerima laporan, mengecek laporan di ACC. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal dari sekian yang mungkin terjadi, bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Analisa sistem yang berjalan pada activity diagram peminjam buku perpustakaan. Berikut gambarnya. Dari gambar tersebut ada siswa dan pustakawan. Berdasarkan gambar tersebut, activity diagram peminjam buku perpustakaan yang berjalan saat ini terdiri atas satu vertical streamline yang mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan pustakawan. Satu initial node awal dalam melakukan kegiatan, 8 action state dari sistem, diantaranya datang langsung, mencari buku, menyerahkan kartu anggota, menerima kartu anggota, mencatat data buku dan nama peminjam, menyerahkan buku dan kartu anggota, menerima buku dan kartu anggota. Satu activity final node akhiran untuk mengakhiri kegiatan. Analisa sistem yang berjalan pada activity diagram pengembalian buku perpustakaan. Berdasarkan gambar 5, activity diagram pengembalian buku perpustakaan yang berjalan saat ini terdiri atas satu vertical streamline yang mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan pustakawan. Satu initial node awal dalam melakukan kegiatan, 7 action state dari sistem, diantaranya datang langsung, menyerahkan kartu anggota, mengembalikan buku, datang menerima buku, mendata buku yang dikembalikan, mengembalikan kartu anggota, dan menerima kartu anggota. Satu activity final node akhiran untuk mengakhiri kegiatan. Analisa sistem yang berjalan pada activity diagram pembuatan laporan perpustakaan. Berdasarkan gambar tersebut, activity diagram pembuatan laporan perpustakaan yang berjalan saat ini terdiri atas satu vertical streamline yang mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan dan kepala sekolah. Satu initial node awal dalam melakukan kegiatan, 8 action state dari sistem, diantaranya merekap data peminjam, merekap data pengembalian, merekap data buku, membuat laporan, menyerahkan laporan, menerima laporan, mengecek laporan di ACC. Satu activity final node akhiran untuk mengakhiri kegiatan. Sekuensi diagram. Sekuensi diagram dapat menggambarkan pergerakan sebuah objek dan pesan yang terjadi dalam sistem pembelajaran yang berjalan saat ini. Analisa sistem yang berjalan pada sekuensi diagram peminjam buku perpustakaan. Berdasarkan gambar tersebut, sekuensi diagram peminjam buku perpustakaan yang sedang berjalan saat ini terdiri atas 2 aktor yang melakukan kegiatan, yaitu siswa dan pustakawan, 10 misi spesifikasi dan komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi yang dilakukan oleh aktor tersebut. Di antaranya, datang langsung, mencari buku, meminjam buku, menyerahkan kartu anggota, menerima kartu anggota, mencatat data buku dan nama peminjam, menyerahkan buku dan kartu anggota, lalu menerima buku dan kartu anggota. 4. Lift line antar muka yang saling berinteraksi, diantaranya perpustakaan, buku, kartu anggota.
Analisa sistem yang berjalan pada Squinch diagram pengembalian buku perpustakaan. Dua aktor yang melakukan kegiatan yaitu siswa dan pustakawan. 7 misi spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi yang dilakukan oleh aktor tersebut, diantaranya datang langsung, menyerahkan kartu anggota, mengembalikan buku, menerima buku, mendata buku yang dikembalikan, mengembalikan kartu anggota, menerima kartu anggota. 4 line antarmuka yang saling berinteraksi, diantaranya perpustakaan, buku, kartu anggota. Analisa sistem yang berjalan pada Squinch diagram pembuatan laporan perpustakaan. Berdasarkan gambar 9, Squinch diagram pembuatan laporan perpustakaan yang sedang berjalan saat ini terdiri atas dua aktor yang melakukan kegiatan, yaitu pustakawan dan kepala sekolah. 8 message spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi kegiatan yang dilakukan oleh aktor tersebut, diantaranya rekap data peminjam, rekap data pengembalian, rekap data buku, membuat laporan, menyerahkan laporan, menerima laporan, mengecek laporan, laporan di ACC. Lifeline antarmuka yang saling berinteraksi, diantaranya peminjam, pengembalian, buku, laporan. Permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil analisa yang telah dihadap terhadap sistem yang berjalan, bahwa pada sistem informasi perpustakaan SMA Nusantara Bekasi, pencarian buku masih manual dan memakan waktu lama dalam proses pencarian. Seringkali buku yang dipinjam oleh siswa tidak dapat diperoleh walaupun buku tersebut itu berada di perpustakaan. Pada sistem perpustakaan SMA Nusantara Bekasi masih manual, di mana proses pencatatan, peminjaman, dan pengembalian buku masih menggunakan sistem tulis tangan, sehingga kurang efektif dan efisien. Alternatif pemecahan masalah. Setelah permasalahan yang dihadapi di SMA Nusantara Bekasi, bahwa dalam penelitian ini akan memberikan alternatif sebuah pemecah masalah yang mendukung dan bisa menjadi referensi bagi SMA Nusantara Bekasi. Adapun alternatif pemecah masalah, diantaranya pada sistem yang dibuat terdapat menu search, pencarian buku, koleksi buku, dan bisa mengetahui lokasi buku yang dipinjam, sehingga dapat dengan mudah mengetahui buku yang berada di perpustakaan. Dibuatnya sistem input data peminjam dan pengembalian buku yang efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Presentasi sebelumnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisa Dinda Lestari. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Rancangan sistem yang diusulkan. Yang pertama adalah rancangan tampilan login yang berisi username dan password. Username diisikan dengan username admin perpustakaan, begitu juga dengan password diisi password admin perpustakaan. Dan pada buttonnya ada button login yang ditekan lalu akan masuk pada halaman home. Ada button batal dan tutup. Selanjutnya, rancangan menu home atau beranda. Di dalam menu home terdapat master, transaksi, laporan, dan logout. Pada search, untuk mencari kode buku, judul buku, nama buku, pengarang, dan penerbit. Tampilan menu master. Di dalam menu master terdapat data anggota, data buku, data penerbit, data kategori, dan data pengarang. Tampilan input data anggota berisikan kode anggota, nama anggota, kelas, alamat, dan nomor telepon. Untuk buttonnya, ada button tambah untuk tambah data, ubah untuk mengubah data, hapus untuk menghapus data, simpan untuk menyimpan data inputan, batal untuk membatalkan input data.
Tampilan input data buku. Berisikan kode buku, nama buku, kode penerbit, nama penerbit, kode kategori, nama kategori, kode pengarang, dan nama pengarang. Untuk buttonnya ada button tambah, ubah, hapus, simpan, dan batal. Tampilan input data penerbit. Berisikan kode penerbit dan nama penerbit. Untuk buttonnya ada tambah, ubah, hapus, simpan, dan batal. Tampilan input data kategori. Berisikan kode kategori dan nama kategori. Untuk buttonnya terdapat button tambah, ubah, hapus, simpan, dan batal. Lalu tampilan input data pengarang. Berisikan kode pengarang dan nama pengarang. Untuk buttonnya terdapat button tambah, ubah, hapus, simpan, dan batal. Rancangan menu transaksi. Di dalam menu transaksi berisikan peminjaman dan pengembalian. Tampilan input data peminjaman buku. Di input data peminjaman buku ini berisi nomor pinjam, tanggal pinjam, kode anggota, dan kode buku. Terdapat button tambah untuk menambah data peminjaman, simpan untuk menyimpan, ubah untuk mengubah data, hapus untuk menghapus, dan batal untuk membatalkan inputan data. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Octavianus Tampi dari kelompok 6 ingin melanjutkan presentasi dari Afifah Dinda. Tampilan input data pengembalian buku. Tampilannya seperti berikut dan ada keterangannya. Data input data pengembalian buku. Isi nomor pinjaman, tanggal pinjam, kode anggota, kode buku, nomor kembali, tanggal kembali, hari terlambat, jumlah, denda otomatis saat pengembalian buku terlambat. Terdapat button tambah untuk menambah data pengembalian buku, simpan untuk menyimpan pengembalian buku, ubah untuk mengubah data pengembalian buku, batal untuk membatalkan input data pengembalian buku, hapus untuk menghapus data pengembalian buku. Rancangan menu dan laporan. Tampilannya sebagai berikut. Keterangan A. Dalam menu data laporan terdapat laporan pinjaman buku, laporan pengembalian buku, laporan pengembalian buku, laporan penerimaan denda. Tampilan menu laporan pinjaman buku. Tampilannya sebagai berikut. Keterangan A. Terdapat button cetak untuk menghasilkan laporan pinjaman buku, batal untuk membatalkan, selesai, kembali ke menu home. Laporan data pinjaman buku. Tampilannya sebagai berikut. Keterangan A. Tampilan ini muncul setelah diklik laporan data pinjaman dan ingin dicetak. Tampilan menu laporan pengembalian buku. Tampilannya sebagai berikut. Keterangan A. Terdapat button cetak untuk menghasilkan laporan pengembalian buku, batal untuk membatalkan, selesai, akan kembali ke menu home. Laporan data pengembalian buku. Tampilannya sebagai berikut. Keterangan tampilan ini muncul setelah diklik laporan data pengembalian buku dan ingin dicetak. Tampilan menu laporan penerimaan atau denda.
tampilannya sebagai berikut. Keterangan: terdapat bottom cetak untuk menghasilkan laporan penerimaan denda, batal untuk membatalkan, selesai, kembali ke menu home. Laporan data penerimaan denda. Tampilannya sebagai berikut. A. Tampilan ini muncul setelah diklik laporan data penerimaan denda dan ingin dicetak. Pada sistem perpustakaan SMA Nusantara Bekasi masih manual, di mana proses pencetakan pinjaman dan mengembali buku masih menggunakan sistem tulis tangan, sehingga kurang efektif dan efisien. Maka dibuatnya sistem yang efektif dan efisien dalam proses input data buku berbasis web, sehingga dapat mampu memberikan pelayanan pada para siswa dalam pencarian buku yang dibutuhkan dengan cepat, tepat, dan akurat. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada SMA Nusantara Bekasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pada sistem perpustakaan SMA Nusantara masih manual. Saran: dalam penerimaan sistem yang berjalan, penulis ingin menemukan saran-saran agar sistem bisa berjalan dengan baik, diantaranya: 1. Melakukan perubahan sistem pengolahan data yang masih manual seperti tulis tangan menjadi sistem pengolahan data yang terkomputerisasi agar lebih efektif dan efisien. 2. Maka perlu adanya sistem yang dapat membuat sistem perpustakaan berbasis web dengan menggunakan barcode atau scanner, sistem input data pinjam dan pengembalian buku yang efektif dan efisien. Karena barcode scanner dapat membaca atau merekam data lebih cepat, serta laporan akhir pada kepala sekolah dan denda dalam pengembalian yang telat, agar pinjaman buku dapat berjalan dengan baik dan dapat mempermudah petugas perpustakaan dalam pemberian informasi dan pelayanan terhadap siswa. Andini, Nia, dan Khairul Anwar 2005. Perencanaan membuat aplikasi alumni siswa studi khusus SMK SMP Negeri Bayan Kalimantan Selatan. Jurnal Sains dan Informatika Vol 1 nomor 2. Erlinda Ninda 2005. Analisa Sistem Informasi Perpustakaan pada Perguruan Tinggi Raharja. Sekian dan terima kasih.